Selamat pagi, Miss Novrita. Perkenalkan, saya Rafan dan saya akan membuka presentasi dari kelompok 7 yang akan menjelaskan brand shampoo dari Lifebuoy. Dan ini adalah list nama-nama dari kelompok kami. Ini kok saya muter-muter gini? Dan selanjutnya, ada poin pertama yaitu product overview yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Roy Nathan. Oke, saya akan menjelaskan produk overview dari sampo Lifebuoy. Sampo Lifebuoy adalah sebuah produk perawatan pribadi dalam kategori perawatan rambut. Dalam hal bisnis dan pemasaran, sama seperti sabun lainnya, produk kebutuhan sehari-hari yang cepat habis dan sering dibeli ulang. Terus ada target konsumennya. Target konsumennya adalah family menengah, mengutamakan kebersihan dan kesehatan. Terus ada orang yang aktif dan mudah berkeringat, anak-anak sekolah, remaja, pekerja yang banyak beraktivitas di luar lingkungan. Dan ada untuk pemakaian harian seperti agar rambut kepala lembut dan bahkan oleh anak-anak. Terus ada kesimpulannya. Kesimpulannya adalah sabun Lifebuoy merupakan produk perawatan rambut berfitur antibakteri yang ditujukan untuk seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak yang ingin menjaga kebersihan dan kesehatan kulit yang secara terjangkau. Berikutnya adalah saya akan menjelaskan tentang bagaimana keunikan dan USP dari produk Lifebuoy tersebut. Yang pertama adalah Lifebuoy berfokus pada perlindungan dari kuman dan bakteri dan bisa juga disebut dengan antibacterial protection. Lifebuoy adalah salah satu sedikit merek shampoo yang menunjukkan perlindungan kesehatan kulit kepala, bukan hanya keindahan dan penampilan rambut saja. Dan formula antibakterial Active Silver Plus atau Germ Protection formula menjadi pembedaan utama dari merek lain yang lebih menekankan aspek kosmetik seperti kelembutan atau kilau rambut saja. Dan yang kedua adalah Lifebuoy menjadi citra merek kuat di bidang kebersihan dan kesehatan keluarga. Lifebuoy dikenal sejak lama sebagai merek sabun antiseptik keluarga, sehingga konsumen mempercayai produknya dalam menjaga kebersihan seluruh tubuh, termasuk juga rambut. Dan yang terakhir adalah hal ini menciptakan asosiasi kuat dengan perlindungan dan higienitas, bukan sekedar perawatan kecantikan saja. Unique selling point selanjutnya yaitu adalah harga terjangkau dan mudah ditemukan. Jadi selain dari poin-poin yang udah disebutkan oleh Samuel, salah satu unique selling point dari Lifebuoy ini adalah yaitu dia menawarkan perlindungan dan kebersihan rambut dengan harga kompetitif sehingga dapat menjaga berbagai kalangan masyarakat dan tersedia seperti di warung, minimarket, dan supermarket. Lalu ada fungsi ganda, kebersihan, dan kesehatan kulit kepala. Jadi, tidak hanya membersihkan, kandungan sodium lauryl sulfate yang tentunya ini akan membersihkan kulit kepala kita dari minyak, kotoran, dan partikel ketombe dari kulit kepala dan rambut. Produk shampoo Lifebuoy juga memiliki zinc active. Dalam varian shampoo anti ketombe Active Zinc digunakan untuk menargetkan dan mengatasi penyebab ketombe agar kulit kepala tetap bersih dan sehat. Selanjutnya ada Milk Nutri Strong. Jadi produk shampoo Lifebuoy ini memiliki protein susu dan ekstrak almond yang dipercaya bisa menguatkan batang rambut dan akar rambut. Lalu ada dimeticonol dan dimeticon yang merupakan silikon yang berfungsi sebagai agen pengkondisi, membantu menghaluskan kutikula rambut, mengurangi kekusutan, dan memberikan kilau serta kelembutan pada rambut. Lalu ada guar hydroxypropyltrinium chloride. Bahan pengkondisi ini membantu meningkatkan kemampuan menyisir rambut baik saat basah
maupun kering dan memberikan sensasi lembut. Selanjutnya ada Cocamidopropyl betaine surfaktan sekunder, yaitu surfaktan sekunder yang lembut digunakan untuk menstabilkan busa dan mengurangi potensi iritasi dari SLS. Begitu. Hal ini adalah yang menjadikan unique selling point dari brand shampoo Lifebuoy, yang menjadikannya pilihan praktis untuk gaya hidup sehari-hari. Terima kasih. Selanjutnya, ada communication process atau upaya menyebarkan pengetahuan tentang brand shampoo dari Lifebuoy ini adalah salah satunya dengan cara mengiklankannya di YouTube dengan search atau sender Unilever sebagai produsen dan Lifebuoy brand ID sebagai creator campaign, lalu channelnya adalah YouTube Ads, dan bagaimana customer memberikan feedback dari iklan-iklan yang udah diberikan ini adalah bisa berupa like atau share atau comment atau mungkin menghadiri blognya dari si Lifebuoy tersebut, atau bisa jadi dengan langsung membeli produknya karena tertarik dari produk-produk yang udah ditawarkan oleh iklan tersebut. Lalu marketing communication objective. Marketing communication objective dari Lifebuoy, yaitu yang pertama adalah objective brand awareness. Tujuannya meningkatkan brand awareness Lifebuoy shampoo di kalangan keluarga Indonesia dalam jangka usia 25-45 tahun sebesar 20% melalui kampanye digital di YouTube dan Instagram selama Januari sampai Juni tahun 2026. Alasan penting untuk memperluas persepsi bahwa Lifebuoy tak hanya sabun tapi juga sampo keluarga, mendukung positioning perlindungan dari kuman untuk seluruh keluarga. Relevan karena tren keluarga lebih peduli kebersihan pasca pandemi. Target 20% realistis untuk kampanye nasional dengan brand sekuat Lifebuoy. Lalu objektif yang kedua yaitu adalah product trial. Tujuannya adalah mendorong 50.000 keluarga baru di wilayah Jawa dan Sumatera untuk mencoba Lifebuoy sampo saset melalui program sampling dan bundling promo di minimarket seperti Alfamart dan Indomaret dan sebagainya selama April hingga September tahun 2026. Alasannya penting karena konsumen langsung merasakan manfaat perlindungan dari 10 kuman. Mendukung positioning brand perlindungan keluarga terpercaya, relevan karena pasar saset mendominasi segmen keluarga menengah Indonesia. Target 50.000 realistis untuk kampanye aktivasi nasional dengan distribusi luas. Terima kasih. Berikutnya ada consumer behavior. Yang pertama yaitu faktor budaya. Budaya memengaruhi cara seseorang memandang kebersihan, kesehatan, dan gaya hidup. Contohnya pada Lifebuoy. Di Indonesia budaya kebersihan dan nilai sehat itu penting sangat kuat. Lifebuoy menyesuaikan dengan nilai itu lewat slogan dan kampanye seperti sehat untuk semua. Banyak masyarakat percaya bahwa rambut bersih sama dengan tubuh sehat. Jadi produk Lifebuoy menekankan perlindungan dari ketombe dan kotoran. Lifebuoy juga menampilkan iklan dengan keluarga Indonesia, menonjolkan nilai gotong royong dan perawatan keluarga yang relevan dengan budaya lokal. Intinya budaya sehat dan bersih, sehingga masyarakat lebih percaya dan tertarik terhadap produk Lifebuoy. Yang kedua ada faktor sosial. Pengaruh dari lingkungan sosial seperti keluarga, teman, dan status sosial. Contohnya, banyak orang membeli shampoo berdasarkan rekomendasi keluarga atau teman, karena mereka percaya pengalaman orang terdekat. Intinya pengaruh sosial sangat besar dalam keputusan pembelian Lifebuoy. Yang ketiga ada faktor personal. Berhubungan dengan kepribadian, gaya hidup, usia, dan ekonomi. Contohnya, konsumen dengan gaya hidup lebih aktif, lebih memilih Lifebuoy karena citranya melindungi dari kuman dan menjaga kesegaran. Lifebuoy shampoo juga punya berbagai varian. Anti-dandruff, strong and shiny. Cool and fresh juga. Jadi bisa menyesuaikan kebutuhan individu. Intinya Lifebuoy cocok untuk konsumen yang ingin praktis, bersih, dan peduli kesehatan tapi tetap hemat. Yang terakhir ada faktor psikologis. Faktor psikologis berkaitan dengan motivasi, persepsi, sikap, dan pembelajaran. Motivasi, konsumen termotivasi membeli Lifebuoy karena ingin terlihat bersih, wangi, dan merasa sehat.
Persepsi. Iklan Lifebuoy membentuk persepsi bahwa produknya lebih higienis, melindungi dari kuman dibanding shampoo biasa. Sikap. Konsumen yang sudah puas biasanya punya sikap positif dan setia terhadap brand ini. Pembelajaran, pengalaman positif membuat konsumen mengulang pembelian. Selanjutnya adalah positioning dan message strategy dari produk shampoo Lifebuoy adalah yang pertama, yaitu positioning statement. Untuk keluarga yang peduli kesehatan, Lifebuoy menawarkan perlindungan antibakteri yang efektif karena formulanya terbukti secara ilmiah mampu melindungi dari kuman penyebab penyakit. Lalu ada moral appeal. Lifebuoy menggunakan moral appeal dengan menekankan pentingnya menjaga kebersihan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Contoh kampanye. Dalam kampanye edukasi cuci tangan, Lifebuoy yang mengajak masyarakat membiasakan cuci tangan untuk melindungi keluarga dan lingkungan. Pesan yang disampaikan menekankan bahwa kebiasaan higienis bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kebaikan orang lain. Ini menunjukkan penggunaan moral appeal dari produk shampoo atau produk Lifebuoy secara menyeluruh. Terima kasih.